Halo, jadi kali ini saya akan mencoba untuk melakukan instalasi image ke dalam Trunas. Jadi nanti kita nggak perlu lagi buat, eee, upload-upload data atau foto itu secara manual. Jadi aplikasi ini nanti gunanya pada saat, foto itu di-capture melalui handphone atau device, dia akan otomatis, melakukan upload foto itu ke server kita. Jadi, konsepnya hampir sama kayak iCloud ya, tapi ini lebih ke hemat budgetnya. Jadi kita kayak bikin server sendiri, semuanya serba sendiri, jadi lebih hemat. Oke, pertama kita masuk ke dataset dulu, terus kita bikin storage-nya dulu. Nah ini jangan lupa namain tank. Soalnya saya udah coba dengan nama-nama yang lain, dia kebanyakan gagal, sama RAM-nya pastikan minimal 4 GB, karena di bawah itu biasanya juga gagal. Oke, kemudian kita lanjut ke dataset lagi, jangan lupa dibikin tank, namanya harus tank karena kalau di luar itu gagal. Oke, kita lanjut, kita bikin foldernya dulu, ini kita bikin namanya image, jangan sampai salah, terus ini kita bikin generic aja, save dulu, kemudian kita bikin, anak foldernya gitu ya, kalau kata bahasa Inggrisnya nggak tahu namanya apa. Kita lanjut ke apalagi kita bikin folder baru, nggak boleh nanti kita bikin folder lagi, namanya image. Itu ibu foldernya. Kita bikin namanya data. Ini jangan sampai lupa, ini kita bikin apps. Kemudian kita save. Ini ada istilah-istilah tertentu lah yang mengharuskan, ini namanya itu harus terstruktur. Karena saya juga udah coba untuk berbeda namanya, tapi kebanyakan gagal. Ya nanti teman-teman ikutin langkah-langkah yang saya lakuin ya, kalau mau berhasil. Itu sama permission-nya itu harus harus root, sama yang PG datanya itu, kita ganti dia, kalau permintaan dari web image-nya itu dia harus menggunakan map data untuk user-nya. Jadi, eee, s dibuat terpisah kayak gitu. Jadi kayak konfigurasinya tuh pertama kita ngeset, eee, map datanya untuk user-nya dulu. Kemudian kita apply, jadi nah ini kita harus dibuat terpisah tuh, untuk untuk permission-nya. Karena kalau misalnya dia bersamaan, gagal. Nah ini siapa tahu teman-teman mau coba sendiri buat, langsung buat permission-nya. Nah ini saya harus buat terpisah. Dia langsung berhasil nih pada saat proses instalasi. Saya udah nyoba beberapa kali gagal, tapi pada saat saya ngikut ini, saya coba, eee, set set permission-nya itu 2 kali, dia langsung berhasil. Kita coba lagi, kemudian kita cari programnya, kita install dulu. Ini untuk time zone-nya kita pilih Jakarta, Asia Jakarta. Sebenarnya nanti kalau memang ini mau ngesetnya terakhir boleh-boleh aja sih, nggak ada yang larang kalau misalnya mau ngesetnya terakhir. Ini mah saya set karena sekalian aja, kayak gitu, sekalian konfiguri, sekalian di-set. Untuk password-nya bebas aja, yang penting ingat, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut nih untuk storage-nya. Nah ini, mengikuti folder yang tadi kita buat. Untuk data storage-nya tadi, ini untuk database-nya. Nah, oke kita pilih PG data. Nah jangan lupa untuk dicentang nih automatic permission-nya. Kadang-kadang kalau lupa dia gagal lah. Ini, lumayan lama nih kita tunggu. Nih jadi videonya tak percepat dulu, biar nggak terlalu lama nunggunya. Karena kalau nunggu lama-lama bosen, guys. Oke, ini, langsung saya skip, ternyata dia berhasil running. Kita get start aja, terus ini untuk pendaftarannya, ini saya masukin email aktif saya, gmail.com, terus masukin password-nya dulu,
password-nya bebas ya, yang penting atas bawah sama. Ya teman-teman bisalah itu mah, namanya saya namakan kontak aja, sign up, suruh masukin lagi, ini email yang tadi saya buat, langsung password-nya yang tadi juga saya buat juga tinggal login aja. Oke berhasil, suruh milih tema, oke di next ya, di next aja, ya ini tinggal ikutin ajalah langkah-langkahnya ya, tinggal next-next aja, ini tinggal di-down. Nah, akhirnya kita bisa login juga, kita bisa buat image untuk ini web base ya, web base-nya ini tampilannya juga menarik juga ya, hampir sama kayak apa ya, kayak Android, drop Android ya hampir sama, tapi ini versi low budgetnya. Dia, lebih powerful ya. Nah, ini sekarang kita coba buat mengkoneksikan, eee, image server kita tadi yang basisnya lokal, kita koneksikan ke internet. Ini kebetulan juga saya juga udah, set sebelumnya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini, saya menggunakan VPS ya. Teman-teman sebenarnya boleh bisa pakai Cloudflare juga bisa. Ini karena kebetulan saya punya VPS, jadi tak manfaatin aja buat port forwarding-nya. Ini saya pastikan dulu, server lokal saya bisa di-ping di VPS-nya, ini ternyata bisa juga 10.9. Jadi ini tak port forwarding, aduh susah banget nyebutnya. Kalau bahasa Inggris susah nyebutnya. Oke, ping juga bagus. Terus kita coba port forwarding dulu. Ini tadi portnya pakai berapa ya tadi ya? Kita cek dulu. Kalau nggak salah portnya itu 30041 nah. Jadi kita forwarding dulu. Oke, kita langsung aja. Tadi kalau teman-teman ini tak percepat tadi ya. Kalau teman-teman mau ngeset nanti bisa dicari di video-video yang lain. Ini tak coba langsung koneksikan langsung ke handphone deh. Bebelit-belit ngomongnya. Langsung kita download saja aplikasinya di Play Store. Kita coba downloadnya lama amat. Jadi, eee, teman-teman nanti kalau misalnya punya ini, jadi nggak perlu takut kalau misalnya tiba-tiba nih, kita lagi handphone kita dicuri, terus data-data foto-foto kita itu penting banget nih. Nah, nanti tuh otomatis dia akan setiap kita capture atau foto, itu data-datanya langsung terkirim ke server lokal kita. Jadi kita kayak nggak perlu buat nge-backup gitulah, kayak, ini kayak apa ya, kayak iCloud-nya Android lah. Sebenarnya di apps juga bisa loh, dan kebetulan saya nggak punya iPhone, jadi kita pakai Android saja. Ini juga pakai HP saya nih, ini kebetulan saya pakai HP Samsung, jadi bisa langsung dicoba. Oke, beres, kita buka saja. Nah ini langsung apa ya, ini nginputin alamat. Nah itu kan suruh nginputin alamat kan nih. Nah ini alamat IP publik yang dikasih sama VPS. Namanya sih Mikrotik CHR, ini kalau misalnya nggak tahu cara konfigurasi Mikrotik CHR nanti ada di video-video saya, tinggal dicari aja. Nah ini emailnya tadi yang tak tak buat tadi sebelumnya, sama ini password juga tadi sama, tinggal set, kita login masuk, wah ini berhasil masuk rupanya. Nah nih kalau kita lihat di samping itu kan foto-fotonya masih belum ter-backup kan. Nah ini, oh ini yang tadi kita coba upload foto. Nah sekarang saya coba buat, foto-foto yang ada di handphone saya buat secara otomatis ter-backup ke dalam server saya tanpa harus di-backup. Kita coba ini pakai, kita coba WA aja deh. Oke, kita coba WA. Ini habis ini ngapain ya? Coba kita back dulu dari ini coba nih, kita aktifkan pecandangan coba. Apakah dia bisa? Ternyata belum juga bisa. Oh, oh ini perlu digeser dulu. Oh, oke. Lama banget. Kita refresh dulu. Ah, lama banget ya. Ah, oke.
ternyata dia langsung otomatis ke-upload guys. Jadi itu sangat mudah sekali. Dan sekali lagi ini, pakai, jaringannya pakai di luar jaringan yang ini ya, jaringan lokal ya. Jadi gampang banget ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin kayak gini gampang banget. Jadi kayak nggak perlu, langganan iCloud yang sebulannya bisa sampai ratusan ribu, ini gratis tis-tis pakai server lokal kita sendiri. Gimana teman-teman, gampang, konfigurasinya juga gampang banget. Oke, apalagi ya? Cukup deh. Thank you teman-teman.